Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia dan mulia ini, pada hari Jumat, di waktu yang mustajab, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk duduk kembali di taman dari taman surga ini. Kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di taman surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya bisa mendapatkan al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal yang saleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini akan kita ambil insyaallah taala keutamaan orang-orang yang menyampaikan sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita pelajari dan akan kita dengarkan hadis nomor 29 insyaallah taala, dan ada dua hadis riwayat yang semisal dari riwayat yang ada. Dan kita ambil hadis yang pertama, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Zaid ibn Thabit ini salah satu penulis wahyu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna haditha. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah seseorang bersinar, berseri-seri, bagi yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an, Allah azza wa jalla memberikan wajah seorang yang mendengar hadis kami
atau Allah Azza wa Jalla jadikan jadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan hadis kami. Fahafidhahu hatta yuballighahu. Kemudian hadis itu dihafal sehingga disampaikan. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan betapa banyak orang yang membawa ilmu, ternyata orang yang mendengarkan ilmu lebih alim daripada dia, lebih paham dari dia. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dan bisa saja ada orang menghafal ilmu tetapi dia sendiri tidak memahami apa yang dia bawa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an." Allah jadikan berseri-seri wajah seseorang, sami'a minna syai'an, yang mendengarkan hadis kami. Yang mendengarkan hadis kami. Faballaghahu kama sami', lantas dia sampaikan seperti apa yang dia dengar, tanpa dilebihi dan tanpa dikurangi. Farubba muballighin aw amin sami'in. Bisa jadi murid lebih paham daripada guru. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian juga dibawakan oleh Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaihim jami'an. Ayuhal hadirun inda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk menyampaikan agama yang hak ini kepada manusia yang lain. Dan membawakan sunnah itu, hadis-hadis itu disampaikan kepada orang lain agar agama ini cepat tersebar. Inilah metode zaman dahulu seperti ngaji sekarang ini. Kalau zaman sekarang akan lebih canggih dengan adanya teknologi. Guru duduk, kemudian suaranya bisa kemana-mana. Seantero dunia bisa mendengarkan. Kalau dulu siapa yang datang, dia yang bisa mendengar langsung. Maka yang tidak datang, inilah dia kewajiban yang datang menyampaikan kepada mereka yang tidak datang. Itu metode zaman dahulu. Dan inilah yang kita pakai sekarang. Kemudian sekarang ini lebih canggih lagi dengan adanya teknologi sekarang ini. Dulu, ketika majelis itu besar, apa dipakai pengeras suara? Nggak ada. Maka caranya murid yang paling ujung yang mendengar suaranya, dia lagi menyampaikan ke belakang. Sehingga ada yang hadir majelisnya 20.000. Ada yang majelisnya 5.000 Imam Ahmad. Lah itu bagaimana caranya? Kan gak mungkin Imam Ahmad dengan suara teriak-teriak. Metodenya seperti yang tadi. Sampai mana suara yang didengar oleh murid, maka murid paling ujung yang menyampaikan kepada yang di belakangnya. Sampai mana suara murid yang pertama ini menyampaikan, nanti murid di belakangnya lagi menyampaikan. Estafet terus suara itu. Begitu caranya zaman dahulu untuk menyampaikan ilmu ini. Nah sekarang dalam hadis ini, ya, bagi yang tidak hadir dia sampaikan kepada, bagi yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena dengan cara yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu agama itu tersebar. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis ini, sebagaimana juga kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihatkan kebenaran dan bersabar di atasnya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah.
Tidak ada orang yang paling baik ucapannya selain dari orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebarkan Islam. Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran menyebarkan Islam. Dengan sebab itu agama ini akan cepat menyebar. Baik, hadis yang mulia ini dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, demikian juga dari hadis Jubair ibn Mut'im dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu berdiri di masjid di Mina, namanya Masjidul Khaif. Masjidul Khaif ini shalla fihi 70 nabiyan. Di sana telah salat 70 nabi. Di dekat Al-Jumratus Sughra, dekat melontar jumrah. Di sana Rasulullah SAW berdiri berkhutbah, dan itu terjadi peristiwanya pada Hajjatul Wada'. Nabi SAW mengatakan, Nadharallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berseri-seri, indah, gagah. Maka ini doa dari Nabi SAW bagi orang yang menyampaikan sunnah, bagi orang yang mengajarkan hadis. Doa dari Nabi SAW agar orang yang mendengarkan sunnah, yang menyampaikan sunnah, Allah perindah ciptaannya dan Allah angkat derajatnya. Siapapun, sahabatkah, tabi'inkah, sampai hari kiamat. Yang menyampaikan siapa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini dihafal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami. Nah, banyak orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak alim. Banyak orang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak faqih. Tapi dia sebatas bisa menghafal dan bisa menyampaikannya kepada orang lain. Tapi makna yang dalam, faedah yang terkandung di dalamnya dia nggak bisa. Lalu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hanya dengan menyampaikan saja sudah mendapatkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, liyuballighash syahida minkumul ghaib, yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Baik, ma'asyiral hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya haditsun azim. Hadis yang sangat mulia ini para hadirin. Ini hadis banyak sahabat yang meriwayatkan. Ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, Jubair bin Mut'im, Anas bin Malik, Abu Darda radhiyallahu anhu warda. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan wajah yang berseri-seri, keindahan, kegagahan, kegantengan bagi para pendengar hadis, bagi para penghafal hadis, sehingga hadis itu disampaikan kepada orang lain. Menyampaikan hadis ini adalah bentuk menyampaikan agama Allah. Dan menyampaikan agama Allah adalah tugasnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ikut andil menyampaikan sunnah ini, yang ikut andil menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti punya bagian dari hadis ini. Maka siapapun yang membawa ilmu ini,
mendakwahkan ilmu ini kepada orang lain, maka dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, pantaslah para ulama kita berlomba-lomba menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu mulianya orang menghafal hadis, orang mempelajari hadis, orang yang menyampaikan hadis, menyampaikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mendoakannya dengan doa an-nadharah, wajah yang berkilau, wajah yang berseri-seri. Maka para ulama kita mengatakan doa ini bisa di dunia, dijadikan wajahnya oleh Allah berseri-seri di dunia. Atau bisa juga dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla wajahnya berseri-seri berkilau di akhirat. Kenapa? Karena masuk dalam ayat dalam surga, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam hadis ini doa dari Nabi, doa kebaikan dari Nabi bagi orang yang menyampaikan hadis, meskipun dia tidak paham maknanya. Sekaligus juga doa bagi yang mendengarkan hadis. Sampai Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la tajidu ahadan min ahli hadis illa wa fi wajhi nudrah. Tidak engkau temukan seorang pun ulama hadis melainkan pasti di wajahnya itu nampak berseri-seri. Kenapa para hadirin? Lida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, karena Nabi yang mendoakan dia supaya wajahnya berseri-seri. Jadi belum masuk surga, di dunia pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral hadirin, ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah dan nanti kita dukung lagi dengan penjelasan-penjelasan para ulama kita. Yang pertama, hathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala tablighi da'watil haqq ila nas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia, wa naqli sunnatihi ila man ba'dahum hatta yantashira ad-din, dan membawakan hadis itu kepada generasi berikutnya sehingga agama ini tersebar luas. Karena inilah cara kita untuk menebarkan agama. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, maratibul ilm, tingkatan ilmu itu ada 6 atau ada 5. 1 an-niyah, niat dulu. Yang kedua istima', mendengar dengan seksama. Kemudian yang keempat al-faham, pahami. Yang ketiga, yang keempat al-hifz, hafal.
Yang kelima, al-amal. Yang keenam, an-nashr, menyebarkan. Menyebarkan. Jadi Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya sampaikan dakwah yang hak. Bawakan dan sampaikan sunnah itu kepada generasi-generasi berikutnya agar agama ini tersebar. Dan kita tahu dilarang kita untuk menyembunyikan ilmu, nggak boleh. Apalagi ilmu agama ini tidak boleh disembunyikan. Maka Nabi SAW sampai bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ilmunya disembunyikan, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Hari kiamat dia akan diberikan kekangan dari api neraka. Maka Ibnu Mubarak rahimahullah taala menyebutkan, "Man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalath." Siapa yang pelit dengan ilmunya, Allah uji dia dengan 3 perkara. 1, bi an yamuta wa yamuta ilmah. Dia mati dan ilmunya ikut mati. Yang kedua, bi an yansa hadithahu, lupa. Yang ketiga, wa an yubtala bis sultan, dia diuji dengan kekuasaan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, al-hathu ala hifdhis sunnah. Hadis ini menganjurkan kita untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menganjurkan kita untuk menghafal hadis wa tablighuha linnas, serta menyampaikannya kepada manusia. Hafal, kemudian sampaikan. Dan ini juga telah diingatkan oleh Nabi SAW kepada utusannya Abdul Qais, bagaimana dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Apa kata Nabi SAW kepada sahabatnya? Ihfadhuhu wa'allimu man wara'akum. Hafal apa yang kau dengarkan ini dan ajarkan orang-orang yang berada di belakangmu. Dan ingat, para ulama kita mengatakan fahfadz fa kullu hafidhin imam. Hafal, setiap yang menghafal itu pasti menjadi imam. Poin yang ketiga, fadlu ahli al-ilm wal ulama. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu dan para ulama. Wa annahum umana'us syariah, sebab mereka adalah penjaga-penjaga syariat. Keutamaan ilmu dan ulama sebab mereka adalah penjaga-penjaga syariat. Dan ini telah dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang lainnya. Dalam hadis yang hasan, Nabi SAW mengatakan, dalam penjelasan beliau SAW, secara terperinci tentang penjaga-penjaga syariat ini dengan dikirimnya para mujaddid. Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan di setiap penghujung 100 tahun itu ada mujaddid yang memperbaharui agama ini. Hadis yang lain, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh
ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang belakangan dari orang-orang yang adil. Yunfuna anhu tahrifal ghalin. Para ulama itu akan meniadakan, membersihkan penyelewengan orang-orang yang gulu. Wa ta'wil al-jahilin, tafsirnya orang jahil. Wa intihal al-mubtilin, kedustaan para perusak. Jadi ulama itu umana'un 'ala syariah, penjaga syariat. Kalau Bani Israel, kullama halaka nabiyyun ba'atsallahu nabiyyan. Setiap ada seorang nabi yang wafat, diganti lagi nabi berikutnya. Datang nabi berikutnya. Tapi kalau di tengah umat Islam, yang ada itu mujaddid. Sudah nggak ada lagi nabi. Jadi para ulama itu umana'un 'ala syariah. Mereka penjaga syariat. Poin berikutnya. Al-hathu 'ala tablighil ilm wa ta'limin nasil khaira. Anjuran untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan manusia kebaikan. Maka oleh karena itu telah dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Man ahabba alla yanqati amaluhu ba'da mauti falyanshuril ilm. Siapa yang ingin amalannya tidak terputus setelah dia meninggal dunia, sebarkan ilmu. Maka di sini dikatakan anjuran untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan manusia kebaikan. Kenapa? Karena mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu ini di antara sebab amalan itu tidak terputus meskipun kita mati. Sehingga Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdala min bathil ilm. Aku tidak mengetahui derajat yang paling mulia setelah kenabian selain dari menebarkan ilmu. Jadi menebarkan ilmu ini derajat yang paling mulia setelah kenabian. Kenapa? Karena nabi itu adalah juga menyampaikan ilmu. Wa ma'alar rasul illal balaghul mubin. Rasul itu adalah tugasnya menyampaikan agama ini. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-alimu idza zara'a ilmahu ala inda ghairihi thumma mat. Seorang berilmu apabila dia sudah tanamkan ilmunya kepada orang lain, kemudian dia mati, jara alaihi ajruhu wa baqiya lahu dzikruhu, pahalanya mengalir, sebutannya tetap. Wa huwa umrun tsanin wa hayatun ukhra. Maka kalau dia sudah menyebarkan ilmu meskipun dia mati, dia mendapatkan kehidupan yang lain dan mendapatkan umur yang kedua. Jadi dia mati tetapi hukumnya seperti orang hidup, tetap mendapatkan pahala. Maka lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketika nama Imam Al-Bukhari disebut, orang selalu mengatakan rahimahullah, doa. Ketika nama Imam Syafi'i rahimahullah, ketika nama sahabat radhiyallahu an, ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka itu tidak pernah mati. Poin yang ke-5.
Yambaghil amanatu fi naqlil ilm. Ketika menyampaikan ilmu harus memiliki sifat amanat. Wal ihtiyat fi hifdhihi wa fahmi. Dan berhati-hati dalam menghafal serta memahami ilmu. Karena jangan-jangan nanti salah kita sampaikan bisa bermakna lain. Dan betapa banyak sekarang orang itu tidak ada amanahnya dalam ilmu. Bagaimana menyampaikan satu perkataan tidak disebutkan perkataan itu milik siapa. Bagaimana tidak amanah dalam menyampaikan ilmu, dibawakan sepotong. Akibatnya orang salah faham. Ini namanya tidak amanat. Maka yang pelajaran dari hadis ini adalah hendaklah seorang bersikap amanah ilmiah dalam menyampaikan ilmu serta waspada dalam menghafal maupun dalam memahami. Karena jangan sampai kita ini dikatakan berdusta atas nama Allah maupun berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang orang membawakan hadis yang tidak sahih? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja silahkan ambil tempat di mana? Di neraka. Wa man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun. Siapa menyampaikan dariku suatu hadis yang mana hadis itu diriwayatkan tidak sahih, fahuwa ahadul kadzibain, maka termasuk dia salah satu pendusta. Jadi harus orang-orang menyampaikan ilmunya Nabi dan ilmu secara umum bersikap amanah dan hati-hati. Itu sebabnya Ibnu Umar jarang sekali meriwayatkan hadis kecuali benar-benar dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut. Kenapa? Nanti jadi pembohong. Dan ingat, berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan sama dengan berbohong atas nama manusia yang lain. Apalagi berbohong atas nama Allah. Karena kalau berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasul, nanti orang mengatakan agama. Tapi kalau bohong atas nama orang lain, paling orang mengatakan jangan ikut yang bohong. Tapi kalau Rasul, betapa banyak pembela hadis-hadis palsu saat ini. Betapa banyak pembela hadis-hadis dhaif saat ini. Kenapa? Dianggap itu ucapan Rasul. Udah kedung. Sampai-sampai dikatakan apa? Ini akan riwayat Abu Hurairah. Masa Abu Hurairah dhaif katanya? Bukan Abu Hurairah yang dhaif. Di bawahnya itu. Akhirnya karena tidak punya hujjah apa katanya? Meskipun dhaif yang penting hadis katanya. Yang kanan tuh. Rawahu Muslim katanya. Dicari dalam kitab Muslim enggak ada. Apa jawabannya? Ini hadis dibawakan oleh seorang Muslim. Kenapa? Punya daya tarik tersendiri kalau yang mengatakan itu hadis. Maka berbahaya sekali. Pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang mutawatir ma'nawiyan. Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silakan ambil tempat di neraka. Kenapa? Ternyata banyak orang bohong. Bahkan ya, ketika para ulama hadis menyebutkan apa faktor-faktor orang membuat hadis. Salah satunya diantaranya faktor orang membuat hadis itu karena orang sudah banyak meninggalkan agama. Dibuatlah hadis-hadis palsu yang membuat mereka semangat beragama. Tapi Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, fis sahihi syughlun an saqimihi, di dalam hadis yang sahih sudah cukup merepotkan kita, apalagi kita akan mengamalkan hadis yang dhaif. Hadis sahih saja belum kelar dikerjakan, apalagi mau mengerjakan hadis dhaif. Poin berikutnya.
Fuhumun nas mutafawitah. Pemahaman manusia itu bertingkat-tingkat. Farubba muballighin au amin sami'in. Au farubba muballigh au amin sami'. Tidak sedikit murid lebih paham daripada guru. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Tidak sedikit juga orang yang menghafal belum tentu paham. Kenapa? Bisanya ngapal saja. Maka dari sinilah Nabi SAW memberikan perumpamaan dalam hadis yang lain. Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm. Perumpamaan diriku dengan petunjuk yang Allah kirim aku membawanya seperti tanah dengan hujan. Seperti apa? Tanah dengan hujan. Ada tanah pertama subur. Air dia serap, kemudian bisa mengeluarkan tanaman. Inilah dia orang yang alim, mengamalkan dan mengajarkan. Berarti apa? Kalau kita katakan ini alim paket komplit. Yang kedua, seperti tanah yang bisa menyimpan air, orang pun bisa memanfaatkan air tersebut, tetapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah dia ibarat orang yang menghafal, tapi tidak paham. Dia hanya bisa mengajarkan orang apa yang dia hafal, tetapi dia sendiri tidak mengambil faedah dari hafalannya. Yang ketiga, tanah kering kerontang, tandus, qi'an, la tumbitu kalaan, tidak menumbuhkan rerumputan, wala tumsikuma'an, tidak juga menahan air. Inilah dia apa? Orang yang tidak peduli ilmu. Orang tidak apa? Peduli ilmu. Jadi pemahaman manusia bertingkat-tingkat. Bisa saja murid lebih paham daripada guru. Dan bisa saja orang yang menghafal, bisa saja orang yang menghafal itu belum tentu memahami apa yang dia hafal. Bisa saja orang yang menghafal itu tidak memahami apa yang dia hafalkan. Poin berikutnya. Fadlu tahammulis sunnah wa talaqiha wa nashriha. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan menghafal hadis dan mempelajari hadis serta menyebarluaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghafalnya iya, kemudian mempelajarinya iya, kemudian menyebarkannya juga iya. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan apa? Faman qama bihadhil arba' atau bihadhil maratibil arba'. Siapa yang melaksanakan 4 tingkatan? Apa tingkatan pertama? Mendengar. Yang kedua memahami. Yang ketiga menghafal. Yang keempat menyampaikan. Maka dapatlah dia doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka dalam kesempatan lain beliau mengatakan, anna hadhihi nudrah, wajah yang cerah ceria ini, bagi orang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Menghafal, mendengar, memahami, menghafal, menyampaikan. Jadi siapa yang mengumpulkan 4 perkara ini, maka
akan mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya. Syaraful hadis. Kemuliaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlih, dan keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa darajatihi wa darajati tullabihi, dan tingkatan para pelajar hadis. Kemuliaan hadis dan keutamaannya serta derajat orang-orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi berbeda dia dengan yang mempelajari fikih, beda. Sebab orang belajar hadis itu didoakan langsung oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan an-nudrah, wajah yang berseri-seri, entah di dunia maupun di akhirat. Ini bukan perkara main-main. Ya, perkara yang sangat luar biasa. Ya, bagi orang-orang yang mendengarkan dan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, walau lam yakun fi fadlil ilm illa hadza wahdahu lakafa bihi syarafa. Andai kata tidak ada keutamaan ilmu itu, ilmu sunnah itu, ilmu hadis itu, kecuali hadis ini niscaya sudah cukup menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Karena Nabi mendoakan bagi yang mendengar hadisnya, bagi yang memahami hadisnya, dan bagi yang menghafal hadisnya serta yang menyampaikannya. Ini ya bentuk kemuliaan hadis, keutamaannya dan derajat para penuntut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya. Anna linaqalatis sunnati wa hum ahlul hadis nadaratun fil wujuh. Orang-orang yang mempelajari sunnah dan mengajarkan sunnah, mereka mendapatkan wajah yang cerah ceria karena barokahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka. Sekali lagi, orang-orang yang mempelajari hadis dan orang-orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wajah yang berseri-seri karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala beliau berkata, ma min ahadin yatlubul hadith, siapapun yang mempelajari hadis, illa wa fi wajhihi nudrah, melainkan pasti di mukanya ada nudrah, pasti di muka atau pasti mukanya berseri-seri. Siapapun mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mukanya berseri-seri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nadharallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wajahnya berseri-seri. Pasti. Ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, ya wajib kita beriman. Kenapa diberitakan oleh Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah?
Wa fi hadza du'aun minhu liman ballagha haditsahu wa illam yakun faqihan. Di dalam hadis ini doa baik bagi orang yang menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah, mengajarkan hadis, mengajarkan sunnah, meskipun dia itu tidak menjadi ulama besar, meskipun dia tidak menjadi faqih. Wa du'aun liman balaghahu, dan doa juga bagi yang menyampaikan. Wa in kana al-mustami afqah minal muballigh, meskipun pendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Maka itu sebabnya Sufyan bin Uyainah tadi mengatakan, engkau tidak temukan seorang pun ahlul hadis melainkan pasti di wajahnya atau pasti wajahnya berseri-seri karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya. Fihi hathun ala hifdzil ahadits as-sahihah. Nah, ini poin penting ini. Di dalam hadis ini anjuran menghafal hadis-hadis yang sahih, jangan yang palsu. Jangan yang dhaif. Jadi yang disuruh dihafal apa? Hadis-hadis yang sahih. Wa riwayatuha linnas wa tablighuha linnas, serta menyampaikannya kepada orang lain. Qala At-Tibi rahimahullah, At-Tibi yang wafat tahun 743 mengatakan, innama khussa hafidhus sunnah wa muballighuha bihadha ad-du'a. Kenapa dihususkan oleh Nabi orang yang menghafal hadis, orang yang menyampaikan hadis? Kenapa hanya mereka disebut? Tidak disebut orang yang faqih. Disebut hanya yang menghafal dan yang menyampaikan, yang mendengar, menghafal, kenapa dihususkan? Li'annahu yas'a fi nadaratil ilmi wa tajdidis sunnah. Karena dia telah berusaha menyinarkan sunnah, mensyiarkan hadis, dan memperbaharui sunnah. Fajazahu, maka Allah balas dia fi du'aihi lahu, dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yunasibu halahu fil muamalah, sesuai dengan perbuatannya. Dia sampaikan sunnah agar orang kenal sunnah. Dia sampaikan hadis agar orang tahu mana yang bukan hadis, sehingga membuat cakrawala orang terbuka, membuat pikiran orang tercerahkan. Maka karena ingin mencerahkan umat, maka Allah pun berikan dia wajah yang cerah ceria. Karena ingin menampakkan sunnah, maka Allah ingin tampakkan wajahnya pun cerah ceria. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Di samping orang mempelajari hadis, otomatis dia akan banyak bersolawat kepada siapa? Kepada Rasul SAW. Maka Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, terhadap hadis aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, orang yang paling banyak solawatnya. Apa kata beliau? Orang yang mempelajari hadis punya bagian besar dari hadis ini. Kenapa? Karena setiap kali mendengar nama Nabi waktu menulis dan membaca hadis, dia akan apa?
bersolawat. Betul, dalam kita mempelajari hadis itu atau dalam kita membaca hadis itu kita tidak dapat pahala dari membacanya, tapi kita sudah cukup dapat pahala dari bersolawat. Lain lagi kita akan dapat pahala dari ketika mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Al-Quran para hadirin. Kalau Al-Quranul Karim dengan membaca hurufnya saja sudah dapat pahala. Tapi kita dalam membaca hadis itu kita dapatnya dari sisi solawatnya, kita mendapatkannya juga dari sisi kita mengamalkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beberapa fawaid dari hadis yang mulia ini. InsyaAllah ta'ala ba'da Ramadan akan kita ambil hadis tasma'un wa yasma'u minkum, kalian mendengar dan akan datang orang-orang yang mendengar dari kalian. Maka kita pada sesi yang kedua ini kita akan buka tanya jawab bagi para hadirin, demikian juga bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan sore hari ini. Bila ada soalan, ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan. Ya Ustadz, bolehkah puasa full 1 bulan pada bulan Sya'ban? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Apa kata Ibunda Aisyah, hadis yang muttafaqun alaih, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Tidak pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa selain daripada bulan Sya'ban. Kenapa? Dalam hadis yang lain ditanya oleh Zaid ibn Thabit dikatakan, ada oleh Usama bin Zaid, dikatakan di sana bahwasanya dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, itu bulan banyak orang melalaikannya. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Jadi kita katakan jangan sebulan penuh, tetapi banyaklah berpuasa pada bulan itu. Sebab puasa sebulan penuh itu mutlak hanya di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, kami silahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, sore hari ini. Baik, kita ambil dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Saya izin bertanya, apakah orang-orang soleh yang punya super power seperti membaca pikiran itu termasuk syirik dan tidak? Saya pernah ceritakan teman saya bahwa gurunya seperti itu, luar biasa ini. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ketahuilah tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja orang-orang alim bisa berpirasat, ya.
Berfirasat ya, tapi untuk membaca pikiran nggak ada. Ya, jadi berfirasat betul, tapi membaca pikiran, yang tahu yang di dalam hati itu mutlak hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang seperti itu. Itu hanya katanya. Sebab urusan gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang kuncinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Ada orang baru belajar agama. Ia bertanya, maka mengapa harus mempelajari fikih 4 mazhab? Kemudian apakah ketika mengerjakan ibadah hanya perlu mengikuti 4 mazhab saja? Mohon penjelasannya. Kita katakan kepada dia, jangan dulu ajarkan dia mazhab. Ya, mengapa harus mempelajari fikih 4 mazhab? Jawab dia, yang wajib kita pelajari Quran dan hadis. Tapi yang menerangkannya 4 mazhab itu hanya sebatas sebagai penjelas, sebagai pensyarah, bukan pada mereka otoriter dan otoritas untuk menentukan benar dan salah. Penentuan benar dan salah itu ada pada dalil qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada mereka hanya mensyarah, menjelaskan ya kalimat-kalimat yang tidak jelas, menjelaskan ya perkara-perkara yang masih dipertentangkan maknanya. Ini kembali kepada al-fuqaha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita hanya mempelajari, paham dan menyampaikan tapi belum menghafal hadisnya? Fahfadz fa kullu hafidhin imam. Hafal, kata para ulama kita. Karena setiap yang menghafal itu akan menjadi imam. Ya, hafal. Karena hafal ini adalah salah satu rentetan dan urutan dalam menimba ilmu. Niyah, niat yang pertama, wal istima' mendengar dengan seksama, wal fahmu faham, thummal hifdhu hafal. Karena hafal ini rangkaian dan urutan dari cara kita menimba ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Sebagaimana kita jelaskan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang mutawatir ma'nawiyan dibawa oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan mengambil tempatnya di neraka. Maka ya namanya hadis dhaif, hadis lemah atau hadis palsu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita. Apa kata mereka tentang hadis dhaif dan hadis lemah? Jangankan untuk mengamalkannya, meriwayatkannya saja berdasarkan hadis, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun. Siapa yang menyampaikan ya suatu hadis yang disandarkan kepadaku dan itu lemah, dusta, maka dia termasuk pembohong. Apa kata Imam Ibnu Hajar atau kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Fa kaifa biman ya'malu bihi. Yang menyampaikan saja pembohong, apalagi yang mengamalkannya. Mengamalkannya jelas lebih dahsyat. Dan mengamalkannya ini akan menimbulkan perkara-perkara bid'ah dalam agama.
Maka sumbangsih dari hadis palsu, hadis dhaif, ya, dalam menciptakan cara-cara baru beragama itu sangat besar. Salat nisfu, kemudian salat raghaib, sunnah rajab, banyak sekali didasari oleh hadis palsu dan hadis lemah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Ada pertanyaan? Tafadhal. Baik. Yang mana bisa diamalkan? Mana hadis yang makbul? Ya. Karena hadis yang mardud tidak bisa diamalkan. Nabi SAW menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang bukan dari kami maka ditolak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana caranya agar istri semangat untuk belajar agama? Kita dulu yang laki semangat. Karena kalau imamnya kurang semangat, bagaimana makmumnya? Ya, kalau laki-lakinya semangat, insya Allah istrinya juga akan semangat. Sebab apa? As-sahibu sahib, kawan itu akan menarik. Entah kita yang tertarik atau dia yang tertarik. Namanya suami istri kan ini perkawanan yang sangat dekat. Jadi kalau suaminya taat, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istrinya akan ikut taat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Silakan, ada lagi pertanyaan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Baik, nampaknya sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah cukup 1 jam. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik bisa mengambil banyak faedah dari pembahasan hadis ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.